Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya kembali mengajak hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu dengan cara melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala serta tidak melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian marilah kita senantiasa bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai uswatun hasanah, Nabi sebagai rahmatan lil alamin, dan semoga salawat kita ini senantiasa bernilai syafaat di yaumil qiyamah nantinya insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi selain hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha merupakan hari raya besar yang ditunggu-tunggu untuk kita semua umat muslim. Kemudian hari raya Idul Adha ini biasanya dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah. Kemudian di tanggal 10 Zulhijjah ini bertepatan dengan pelaksanaan ibadah haji ke Baitullah. Apabila kita lebaran Idul Adha, masamangi orang melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Kemudian insya Allah pada tahun ini kita akan melaksanakan hari besar Islam, hari raya Idul Adha pada tanggal 9 Juli yang akan datang insyaallah 2022. Marilah kita senantiasa bersama-sama berdoa, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua. Amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah rezeki kepada kita semua agar senantiasa bisa melaksanakan ibadah kurban yang akan datang insyaallah, mendapat berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jangan heran apabila pada saat ini sudah banyak masyarakat atau keluarga yang mempersiapkan dana untuk melaksanakan ibadah kurban. Nasabah biasa itu di sebuah masjid
sudah membentuk kelompok panitia kurban. Jauh hari kita melaksanakan ibadah kurban. Ini merupakan persiapan. Kemudian ini juga merupakan jalan kemudahan bagi kita untuk melaksanakan ibadah kurban. Dereko engkari palla wangeta denulet tanggungi cedi olok-olok cedi tahu. Ini merupakan jalan kemudahan. Dibuatkan panitia kurban untuk melaksanakan ibadah kurban sebanyak 7 orang perumpamaan untuk satu hewan sapi. Apabila kita tidak bisa menanggung sendiri. Kemudian di dalam pelaksanaan ibadah kurban ini, nerek bicara mengenai pelaksanaan ibadah kurban. Ibadah kurban ini memang sudah dilaksanakan pada kaum-kaum terdahulu. Sudah dilaksanakan oleh umat terdahulu. Seperti umatnya manusia pertama Nabi Adam alaihissalam sudah dilaksanakan ibadah kurban oleh putranya. Akan tetapi perbedaannya pada masa putra Nabi Adam alaihissalam ibadah kurban dilaksanakan sesuai dengan profesinya masing-masing. Ketika ada masyarakat yang profesinya sebagai pedagang, maka mereka berkurban dengan hasil dagangannya. Ketika ada masyarakat yang berprofesi sebagai petani atau pertanian, maka mereka berkurban dengan hasil pertaniannya. Jadi mereka berkurban sesuai dengan profesinya masing-masing pada masa Nabi Adam alaihissalam. Namun disempurnakanlah aturan kurban itu pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam kita melihat sejarah ketika Nabi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya. Karena iman dan ketakwaan yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim, melotong padu pai pasrono Allah taala ingin menyembelih anaknya. Namun Allah berkehendak lain pada waktu itu, sehingga Allah mengganti dengan seekor binatang. Jadi berubah lagi aturan berkurban pada waktu Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu menyembelih seekor binatang. Kemudian disempurnakanlah aturan atau ibadah kurban itu pada masa umat Nabi Muhammad SAW sampai pada saat ini kita diberikan aturan menyembelih atau berkurban dengan seekor binatang, kambing atau kambing dan sapi. Sesuai dengan aturan yang berlaku di agama kita, hewan yang sudah cukup umur bisa disembelih dan tidak cacat. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah menurut sedikit sejarah terkait dengan pelaksanaan ibadah kurban, karena memang sebelumnya sudah dilaksanakan oleh umat-umat terdahulu sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian ketika kita berbicara terkait dengan pelaksanaan atau keutamaan orang yang melaksanakan ibadah kurban itu, di antaranya yang pertama adalah orang yang mampu berkurban bisa menjadi amal ibadah pengganti pelaksanaan ibadah haji bagi orang yang tidak mampu. Jadi ibadah kurban ini merupakan pengganti ibadah haji. Nerek kamu punya niat yang tinggi untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, namun dia beri kesanggupan dalam hal fisik, dia beri kesanggupan oleh Allah Ta'ala persoalan dana. Olehnya itu marilah kita senantiasa berkurban, karena ibadah kurban ini merupakan salah satu pengganti ibadah haji bagi orang yang belum mampu melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Kemudian keutamaan lainnya, orang yang melaksanakan ibadah kurban, salah satu cara untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan di dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 27 yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala
hanya menerima ibadah kurban dari orang-orang yang bertakwa. Jadi tau si mata kuning niat matong-matongan melo padu pemerintahan Allah Ta'ala mengorbankan sebagian harta yang dia miliki untuk berkurban di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah termasuk orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan seperti orang yang melok midita di selesurena pada narupato nasabah maka robai tendriolo maka robato itu melok minapitangi pada narupato. Bukan itu termasuk orang yang bertakwa, tetapi orang yang betul-betul niatnya berkurban sebagian harta untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian keutamaan yang lain orang yang melaksanakan ibadah kurban dijelaskan di dalam sebuah surah. Ketika salah satu surah di dalam Al-Quran turun, surah Al-Kautsar, Inna a'tainakal kautsar, pada ayat 2, fasholli li rabbika wanhar, yang artinya laksanakanlah sholat dan berkurbanlah. Jadi ayat ini menjelaskan tentang perintah berkurban kepada kita semua umat manusia. Namun pada waktu itu ini dijelaskan di dalam sebuah hadis. Pada waktu itu ada salah satu sahabat yang bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan bahwa ma hazihil idah, yang artinya ya Rasulullah, apakah sebenarnya ibadah kurban ini? Apakah sebenarnya maksud perintah ibadah kurban ini? Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, sunnatu abikum Ibrahim. Jadi ibadah kurban ini merupakan sunnah dari bapak kalian Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian sahabat menjawab kembali bertanya kepada Rasulullah, wa ma lana minha ya Rasulullah. Kemudian apa yang akan kami dapatkan ketika kita berkurban? Apa yang akan kami peroleh ketika kita berkurban? Kemudian Rasulullah SAW kembali menjawab, fi kulli syahrin hasanatun. Pahami baik-baik wahai para sahabat bahwa orang yang senantiasa berkurban di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap bulu hewan yang mereka kurbankan itu akan berupa pahala kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi silampa bulu bunna ulah kalau area korban karena Allah Subhanahu wa Ta'ala bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan itu cuma keutamaannya, nasabah dia dicari dagingnya, daging yang kita bagikan kepada saudara kita, keluarga kita, bahkan kepada fakir miskin, semua akan bernilai sedekah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada dua poin yang ingin saya sampaikan pada khutbah Jumat hari ini untuk kembali meneruskan ketika ada paham dari jamaah sekalian. Yang pertama adalah ibadah kurban ini bukan ibadah satu kali seumur hidup dilaksanakan. Akan tetapi ibadah kurban ini merupakan ibadah tahunan, setiap tahun kita laksanakan. Karena mega pahanna biasa ripallongetta maka dadena welo maka roba yetonge nasaba purna maka roba tondriolo de nampak pada ceritanya. Jadi ibadah kurban ini merupakan ibadah tahunan, setiap tahun dianjurkan untuk berkurban di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila kita mampu. Memang sunnah, akan tetapi ini sunnah yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berkurban bagi orang yang mampu. Kemudian yang kedua, ibadah kurban ini bukanlah ibadah individu atau ibadah satu orang saja dilaksanakan. Akan tetapi ibadah kurban ini bisa dilaksanakan satu keluarga sekaligus.
seperti yang biasa kita laksanakan. Sedi olok-olok contohnya sapi bisa kita niatkan 7 orang. Jadi bisa satu keluarga, satu olok-olok bisa kita melaksanakan ibadah kurban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah ada pula ancaman bagi orang yang mampu melaksanakan ibadah kurban namun tidak mau berkurban. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadis Rasulullah SAW yang artinya barang siapa yang memiliki kemampuan untuk berkurban dan tidak mau berkurban delok laksanakan perintah Allah Ta'ala, maka hendaknya dia tidak mendekati tempat sholat kami. Jadi ini perkataan Rasulullah SAW. Apabila salah satu di antara kita ada yang memiliki kesanggupan untuk berkurban, melaksanakan ibadah kurban sesuai kemampuannya, akan tapi dia lo maka roba, maka dia binta tidak diperuntukkan untuk melaksanakan ibadah Idul Adha. Allah tidak, Rasulullah SAW tidak mengkhususkan bagi mereka untuk melaksanakan sholat Idul Adha pada hari itu. Jadi memang ini ibadah kurban merupakan ibadah sunnah, akan tetapi ibadah sunnah yang sangat dianjurkan untuk kita laksanakan bagi orang-orang yang mampu. Mudah-mudahan kita semua atau jamaah Jumat yang hadir pada hari ini senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu pula keberkahan rezeki agar kita bisa melaksanakan ibadah kurban pada tahun ini senantiasa mendapatkan berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.